Halo teman, apa kabar? Nah, lihat ya di background saya ada Kak Sansa, ada Bunda ya. Jadi ini adalah live-nya Kak Sansa di akunnya Kak Sansa. Izin ya Kak Sansa ya. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Zanzabela lama tidak muncul dan kemudian memberi kabar soal laporannya kepada Nikita Mirzani yang sudah diproses, guys. Hal ini dikabarkan oleh Enda PWT, artis senior yang juga gemes terhadap Nikita Mirzani. Dalam akun TikToknya dia mengunggah postingan dari Zanzabela yang mengatakan bahwa berkas laporan polisi dari Nikita Mirzani sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Karena kita tahu awal melapornya Zanzabela adalah di Polda Metro Jaya, di kepolisian daerah. Kemudian dari Polda, karena laporan itu memang masuk delik hukumnya, akhirnya dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Indah PWT dalam akun TikToknya memposting postingan dari Zanzabela yang mengatakan, "Dear Sobat Zanzabela, NKRI dan anak-anak Bunda Korla, barusan saya ditelepon penyidik bahwa laporan polisi Nikita Mirzani dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat dan akan di BAP atau berita acara pemeriksaan. Artinya Nikita Mirzani akan dipanggil, mungkin awalnya sebagai saksi dan kemudian bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka." Zanzabela juga mengatakan bahwa hal ini membuktikan bahwa penegak hukum itu tidak bisa dibayar. Itu bukti penegak hukum tak dapat dibayar ya. Saya nggak keluarkan 1.000 rupiah pun, apalagi miliaran. Bravo Polri. Hal ini dikatakan untuk menjawab tudingan Nikita Mirzani bahwa kalau mau memenjarakan dia harus punya uang setidaknya 1 miliar. Tetapi Zanzabela tidak keluar sepeser pun untuk membuat Polri bergerak menjalankan laporan polisinya. Nah, berikut ini Enda PWT mengomentari Zanzabela yang didukung oleh Bunda Korla untuk memenjarakan Nikita Mirzani. Nah, mungkin teman udah lihat di FYP ataupun pas join di live-nya Kak Sansa. Jadi Bunda ini tiba-tiba Kak Sansa live masuk atau jump in di live-nya Kak Sansa. Jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, Bunda pada intinya di situ mendukung, merestui tindakan Kak Sansa melaporkan perempuan itu kepada polisi atau penegak hukum ya, demi membersihkan nama baik Kak Sansa. Bunda bilang juga bahwa kamu punya anak perempuan lagi dan kamu punya keluarga, jadi memang kamu harus membersihkan nama baik kamu ya dari tuduhan atau fitnah perempuan jahat itu. Pun Bunda pun juga sebenarnya waktu itu juga mau melakukan hal yang sama, tapi ya karena saat itu Bunda cuma sebentar di Indonesia dan mengingat nama Maharani dan Ivan, Bunda urungkan, biarpun saat itu banyak juga yang mendukung kalau Bunda melaporkan. Nah, di sini pun Bunda juga mengklarifikasi semua tuduhan perempuan itu dengan fakta dan lain sebagainya, bahwa semua tuduhan perempuan itu, fitnah-fitnah yang dilontarkan itu setetes pun, sebiji sesawi pun tidak ada yang benar. Jadi benar-benar memang fitnah dan hoax. Nah, itu bisa Bunda buktikan. Tapi sebaliknya, semua ocehan perempuan itu sampai sekarang pun tidak bisa dia buktikan ya. Bahkan kata dia bilang mau nyawer setelah uang itu dikembalikan yang 100 juta pun sampai sekarang pun juga tidak terbukti. Jadi memang ada suatu niatan, ada suatu rencana bahwa memang perempuan itu melakukan menjahati, menzolimin Bunda Korla untuk kepentingan pribadi dia dengan merugikan dan menyakiti Bunda Korla. Nah, ini kan sudah sangat berbahaya dan sangat meresahkan. Bahkan kalau diingat ya, saya tuh sampai resah dan tidak suka sekali ketika media sosial isinya cuma sampah yang keluar dari mulut dia. Ya, jadi Pak Polisi, please tolong secepatnya respon laporan Kak Sansa, karena memang dia
sudah sangat meresahkan sekali ucapan-ucapan dia di media sosial. Saya berharap pun juga platform-platform media sosial memblokir semua yang berkaitan dengan dia, karena memang sudah sangat merugikan kita sebagai pengguna media sosial. Seperti itu. Jadi inilah gunanya Undang-Undang ITE ketika sudah sangat merugikan orang sebagai orang pemakai media sosial, merasa dirugikan baik secara batin maupun materi ya, terutama yang berkaitan langsung yang disenggol media. Saya pun yang tidak berkaitan langsung merasa dirugikan, merasa enak ngeliat muka dia ya, sehingga kita nggak fokus untuk menikmati hal positif dari media sosial. So Pak Polisi, halo teman, apa kabar? Kakak izin stit yang punya videonya ya. Teman, tadi tuh sebenarnya saya sudah mau upload video dan stitch video seseorang, tapi saya melakukan kesalahan. Ketika saya coba stitch back nggak bisa, jadi video tersebut kayaknya ada notifikasi dari TikTok sudah di take out gitu loh. Nah, rasanya apa nggak tahu. Padahal kalau saya ngeliat videonya sih sebenarnya nggak ini banget ya, karena spesifik dia di situ ngomongin seseorang. Tapi bisa jadi juga di repost sama seseorang ini yang diomongin, bisa jadi ya. Lalu apa sih, siapa sih yang diomongin dan apa yang diomongin? Jadi di dalam video tersebut ada seorang laki-laki berbicara dan masih relate dengan yang saya stitch sekarang, yaitu tentang F dan NN. Nah, di sini disebutkan F ya. Jadi dia bilang, laki-laki tersebut bilang bahwa suaminya si F sekarang ini adalah hasil merebut dari suami orang lain. Jadi intinya si F dibilang seorang pelakor. Nah, sebenarnya berita ini sudah nongol kalau nggak salah akhir tahun 20 atau 21. Silahkan cek di Google, ada kok. Bahkan juga sudah diklarifikasi sama si F. Tapi dibantah juga sama anaknya yang dari hasil perkawinan dengan istri pertama ya, bahwa si anaknya itu punya bukti perselingkuhan papanya dengan F. Bahkan katanya F ini hamil duluan. Hah? Hamil duluan? Kayak aduh. Nah, seperti itu teman. Jadi ya pelan tapi pasti, yaitulah buah atau konsekuensi dari penghujatan mereka berdua terhadap bunda yang tidak punya salah sama mereka dan bahkan baik sama mereka. Semua orang yang normal, akalnya sehat, masih punya nurani, pasti punya sepakat bahwa yang dilakukan mereka itu adalah perbuatan biadab dan luar biasa jahat ya. Kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini adalah bunda, dan kejahatan itu tuh benar-benar ini. Nah, saya lihat pun juga fans-fansnya NM juga, F juga sudah banyak yang keluar ya dari mereka ya, karena ya mereka masih punya akal sehat dan hati nurani. Nah, bagi mereka yang stay ya, saya anggap hati nurani dan pikiran mereka sudah handicap ya, sudah cacat lah. Yang ngapain manusia seperti itu masih dipuja? Hah? Kayak nggak ada orang lain lagi yang untuk bisa kalian puja gitu loh. Seperti itu teman ya. Dan saya juga melihat juga di FYP melintas, nggak tahu di FYP itu melintas nggak, semoga dan memang di situ ada kemiripan sih memang, namanya bahkan disinggung-singgung juga mirip istrinya ini, namanya ini, tapi ya saya anggap itu kemiripan inisial, tapi boleh dong mirip tapi belum tentu orangnya sama. Jadi dikaitkan dengan suatu kasus besar negara ini yang lagi ongoing, yaitu kasus narkoba yang melibatkan polisi ya, kalau nggak salah Mina apa saya lupa lah, pokoknya kurang lebih seperti itu. Semoga salah ya, please silahkan cek teman ya. Cus.